Yosa, kembali lagi di Kakoi Dime. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi di manga One Piece chapter 1037. Reverie tahun ini benar-benar berantakan. Ya, berantakan. Mungkin hal yang terpikirkan kepada kita pada saat ini itu menjelaskan soal reverie yang sangat rusuh. Cuman ya, entah kenapa menurut Mimin bahwasannya reverie tahun ini dikatakan oleh Gorosei berantakan. Itu bukan tentang hal-hal secara spesifik tentang yang terjadi di Marijo. Maksudnya itu bukan masalah soal Raja Cobra yang mati ataupun soal masalah Sabo menyerang. Tetapi hal berantakan yang dimaksud daripada Gorosei itu di sana adalah tidak terekspektasikannya yang sudah mereka rencanakan. Ada yang berantakan daripada rencana mereka itu, dan itu bukan soal Sabo menyerang ataupun matinya Raja Cobra, tetapi sesuatu hal skenario yang sudah mereka rencanakan atau mereka siapkan tetapi berantakan. Ya, ingatlah sebelum reverie dimulai, para Kusojiji ini seperti mendapatkan suatu perintah daripada Im Sama bahwasannya minimal akan ada satu orang yang namanya akan disebutkan oleh Im Sama dan orang itu akan dimusnahkan daripada sejarah. Dan mungkin ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan 4 tahunan sekali itu, tepatnya saat reverie diadakan. Pasalnya, salah satu kakek Gorosei di sana ada yang mengatakan kali ini. Artinya mereka ini ya telah rutin melakukannya berkali-kali terutama saat reverie. Apa tujuannya? Ya, tujuan pertama berkaca daripada kakek botak yang berkacamata bahwasannya mereka tengah membicarakan soal menjaga keseimbangan dunia. Jadi menurut Mimin ya, kegiatan reverie ini sejatinya hanyalah ospek kepada beberapa kerajaan tersebut manakah yang terang sehingga harus dipadamkan untuk menjaga keseimbangan dunia mereka. Jika ternyata Raja Cobra mati, ini akan masuk skenarionya. Karena sejatinya Cobra ini ya udah terang, dirinya udah sangat ingin tahu soal Poneglyph, yang mana orang macam ini yang udah terang bagi World Government pantas diredupkan kembali, dihilangkan dari sejarah alias sine atau mati. Nah, untuk tujuan kedua itu sama ya, untuk menghilangkan orang dari sejarah. Tetapi perintah ini mutlak langsung daripada Im Sama. Jadi hanya Im Sama sajalah yang tahu alasan lebih detailnya, dimana kalian bisa melihatnya pada episode atau chapter sebelumnya. Akan ada orang yang namanya akan disebutkan oleh Im Sama itu sendiri, dan itulah kegiatan yang paling rutin diadakan setiap edisi reverie, dimana perintah Im Sama untuk orang tertentu. Dan untuk edisi pada kesempatan reverie kali ini, dahulu ada 4 kandidat yang dibicarakan, yaitu Shirahoshi, Luffy, Kurohige, dan juga Vivi. Namun setelah pada chapter kali ini, yaitu chapter 1037, para tetua Gorosei mengatakan berantakan. Mungkin hanya itulah orangnya. Ya, Vivi dan Shirahoshi ada pada reverie tahun ini. Namun yang jadi super masalahnya adalah kita sudah tahu ya bahwasannya Shirahoshi itu udah sampai selamat ke kampung halamannya diantar oleh Ji-chan. Jadi karena dari 4 kandidat di mana Shirahoshi juga ada di reverie tetapi Shirahoshi selamat, sementara dari kubu seberangnya yaitu Vivi tak mendapatkan kabar, malahan dapat kabar dari ayahnya yaitu Raja Cobra yang katanya tewas atau mati. Dimana ini sangat jelas bahwasannya Vivi adalah target utama daripada rencana yang direncanakan oleh Im Sama dan juga Gorosei. Hal ini pun pada dasarnya dikuatkan dengan Im Sama yang memegang foto daripada Vivi. Tapi tenang. Vivi tidak mati menurut saya, yang mana kuat untuk kemungkinan dalam sebuah teori. Soalnya ya para Kusojiji itu mengatakan reverie tahun ini berantakan. Artinya
kegiatan rutin setiap 4 tahunan itu di mana referee itu terselenggarakan untuk tahun ini itu benar-benar berantakan. Rencana mereka menangkap Vivi atas perintah Im Sama bisa dibilang gagal atau berantakan. Singkatnya, Vivi itu selamat ya. Dan jika Vivi selamat, nggak mungkin dong Vivi pergi sendirian. Tidak mungkin. Kita tahulah kualitas kemampuan daripada Vivi itu. Tapi kalau Karu bisa terbang mungkin lain cerita ya. Tapi menurut Mimin, Vivi itu tidak sendirian. Ya, ada kemungkinan Sabo-kun juga tidak mati ataupun tertangkap. Dan ada beberapa poin yang akan Mimin sampaikan kenapa Sabo terselamatkan dan itu bersama Vivi. Pertama, para tetua Gorose sangat panik tetapi tidak kepanikan. Terlihat betul di sana atau di kastil Pangea sana itu sangat tenang. Akan tetapi jika kita melihat perkataan daripada salah satu Gorose yang mengatakan, kita kesampingkan masalah itu dulu. Artinya, berantakannya sebuah livery tahun ini itu akan tetap menjadi masalah bagi mereka, apapun itu ceritanya. Karena mereka gagal menjalankan perintah Im Sama yang seharusnya ini akan menjadi suatu masalah bagi mereka. Tetapi pada chapter kali ini, mereka bisa mengesampingkan masalah itu dan mereka berfokus kepada Wano Kuni. Berarti masalah referee itu setidaknya sudah diurus secara tidak langsungnya. Ya, ingatkah kalian dengan berita daripada News Morgan yang mana di dalam beritanya itu ya mengatakan Sabo dalam hal-hal negatif, di mana kita bisa melihat ekspresinya daripada pasukan revolusioner. Dan Mimin sejauh ini merasa janggal ya dengan scene di mana Silverfall mencoba menutupi mulut Morgan akan suatu berita. Ya, ini scene paling aneh menurut Mimin. Padahal ya dalam berita Morgan ini jelas-jelas memberatkan Sabo. Lantas kenapa Silverfall mencoba menutupi mulut Morgan itu? Jika ternyata Cobra atau Raja Cobra dimatikan World Government itu tersebarkan dalam berita Morgan, seharusnya para tetua Gorose tak pernah sedikit pun memikirkan yang ada di Wano. Ya, harusnya gitu. Tetapi ternyata tidak. Gorose bisa mengesampingkan masalah itu. Maka satu jawabannya, berita Morgan ini sejatinya sudah sesuai skenario mereka yang memberatkan Sabo dalam melakukan suatu kejahatan, yang mana secara langsungnya Sabo yang kemungkinan membawa Vivi ini ya akan diburu oleh angkatan laut, dan Vivi yang dibawa Sabo seolah-olah diselamatkan oleh angkatan laut, padahal itu adalah niatan World Government untuk mengambil Vivi kembali. Dan adegan Silverfall itu cumalah bumbu pemanis pengalian isu saja. Dan ya, poin kedua, Sabo itu selamat adalah bergeraknya Fujitora. Jika kita mengatakan Fujitora sedang menuju ke Impel Down membawa Sabo, itu akan aneh. Ya, lautan yang dilintasi oleh Fujitora itu ya sama sekali tidak menjelaskan itu berada di jalur Campbell. Apa kalian mau bilang gara-gara di sini ada Seeking terus bisa mengatakan Fujitora telah melangkap Sabo dan menuju ke Impel Down? Salah bro, itu statement yang salah. Soalnya di sini ada angin, dimana kalian bisa melihatnya dengan jelas bukan? Dan Seeking sejatinya tak mesti berada di jalur Campbell saja. So pastinya Fujitora tidak sedang menuju ke Impel Down. Maka satu-satunya jawaban di sini adalah Fujitora tengah mengejar Sabo. Artinya Sabo selamat. Nah, kemanakah mereka ini? Jika kita berpatokan dari panelnya Fujitora, kita bisa berasumsi bahwasannya mereka juga tidak tengah menuju ke Pulau Kamabaka. Jika yang dikatakan Vivi itu benar, di mana hewan tertentu menjelaskan dekatnya suatu lokasi, maka Seeking yang ditemui Fujitora di sini tidak menjelaskan Seeking yang ada di area Pulau Kamabaka. Seeking di Pulau Kamabaka itu ya comel. Ya, jadi
Jadi karena di sini tidak comel, maka kesimpulan singkatnya Fujitora mengejar Sabo yang pergi ke New World. Ya, New World. Apalagi jika kita melihat panelnya, kapal Fujitora itu ya condong pergi ke arah kiri. Yang mana jika kita melihat peta One Piece, sebelah kiri daripada Marijoa itu adalah New World. Dan inilah skenario liar daripada Mimin. Sabo dan Vivi pergi ke New World dan ingin ke Wano karena tahu Luffy ada di sana. Tetapi mereka bertemu dengan krokodil atau mungkin Kurohige. Ya, bagaimana menurut kalian?